Nah, ibadah di bulan Ramadan juga demikian. Banyak orang itu tidak pemanasan. Akhirnya ya seperti yang kita dapati fenomena di masyarakat kita. Hari pertama, kedua masjidnya masih apa? Wah, penuh. Sampai takmirnya bingung nanti di mana tempatnya. Apa perlu pasang kajang gitu kan. Sampai bingung itu takmirnya. Lalu sebatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat subuh sekaligus pengajian Ahad pagi, atau kalau di tempat kita dikenal dengan jihad pagi. Jihad pagi karena memang salat subuh ini perlu perjuangan. Orang-orang yang bisa salat subuh itu mujahid yang berusaha keras melawan hawa nafsunya, melawan ngantuknya dan yang lainnya. Oke. Jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Safira Residen nggih. Ini sudah lama, Pak, rumahnya. Sudah berapa tadi katanya? 10 tahun enggak? 10 tahun. Alhamdulillah. Ini saya senang masuk perumahan langsung kelihatan masjidnya, Pak. Di sebagian tempat itu dilesep gitu, Pak. Susah nyarinya. Nah, ini alhamdulillah. Masya Allah masjidnya di tengah, kemudian kelihatan dengan mudah sehingga ketika ada orang yang berkunjung itu dengan mudah mendapatkan masjid. Semoga ini sebagai pertanda perumahan ini, tempat tinggal ini sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Saya campur dengan bahasa Jawa nggih. Mboten napa. Jenengan kalau misalkan teng supermarket, teng pasar-pasar, namun ningali teng TV pun kathah iklan marjan. Sirup ABC. Nggih. Lha mboten? Ini pertanda apa ini? Ramadan sudah dekat. Nah, ini. Itu ainul yakin, kelihatan nyata itu. Kelihatannya nyata. Nah ini, jadi monggo kita berusaha menyiapkan diri kita menyambut Ramadan. Kalau tidak salah hari ini tanggal 19 Sya'ban. 19 Sya'ban. Yang artinya paling tinggal 11 atau 10 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Nah ini. Jamaah rahimakumullah, Ramadan bulan yang begitu mulia. Ramadan adalah bulan yang dinantikan orang-orang saleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kanu yad'una Allah ayyuballigha syittata asyhurin ayyabagalighahum syahr Ramadan. Dulu para salaf mereka berdoa pada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan, syittata asyhurin ayyabalighahum syahr Ramadan, agar mereka sampai di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu yad'una Allah ayyataqabbalahu minhum. Setelah lewat bulan Ramadan, doa lagi 6 bulan agar semua amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi genep setahun doanya, Pak. Genep setahun. 6 bulan sebelumnya berdoa biar sampai bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya doa semoga apa yang dijalankan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ini menunjukkan betapa rindunya para salaf
dengan bulan Ramadan. Ya, dengan bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang mukmin benar-benar berusaha untuk menghadirkan hatinya, menghadirkan kerinduannya dalam dirinya. Ini udah mau mendekati Ramadan. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dan ini harus dimunculkan baik dalam keluarga, dalam masyarakat. Mungkin kalau di sebagian masjid nih, contohnya kebetulan hari ini sebenarnya kami di pondok itu ada kajian ahad pagi juga. Kemudian ada nanti setelah ahad pagi ada kerja bakti itu ya dengan warga. Karena kita pesantrennya di tengah masyarakat nih. Dengan masyarakat, kerja bakti masjid dan yang lainnya. Ini biar hadir itu. Perasaan dalam masyarakat ini dekati Ramadan. Jangan sampai nanti apa anteng-anteng saja, anteng-anteng saja sudah dekati Ramadan kayak tidak ada apa sesuatu yang spesial. Ini bulan spesial mau hadir, harus dimunculkan itu dalam apa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, masjid kita, dihadirkan perasaan bahagia menyambut Ramadan. Bahkan dulu Nabi sebutkan sebuah hadis ya, riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengkritiki hadis ini. Tapi hadis ini disebut oleh para ulama, di antaranya guru kami Syaikh Al-Fauzan pernah menyampaikan hadis ini, yaitu hadis Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Qad itu kalau dalam bahasa Arab artinya telah, fi'il lampau. Fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggris past tense, kayak guru bahasa Inggris ini. Past tense itu kayaknya. Tapi kadangkala itu digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Jadi kata lampau tahu digunakan untuk yang akan datang. Kan kontradiktif deh. Sebenarnya tidak, itu penekanan. Contohnya misalkan orang qomat. Muadzin ketika qomat yang dibaca qad qamatis shalah. Telah ditegakkan salat. Telah ditegakkan salat. Padahal salat belum. Salat belum. Belum. Tapi dengan kata-kata qad ini untuk menekankan hampir-hampir. Hampir-hampir apa? Ditegakkan salat. Ya. Kalimatnya dengan kata-kata tadi fi'il madhi, ya. Past tense gitu ya. Kata kerja lampau. Ya. Untuk menekankan ini sudah hampir datang. Hampir datang. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang diberkahi. Pertama, ini keutamaan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kata Allah alaihi siyamah, Allah wajibkan di bulan Ramadan itu puasa. Dan ini satu-satunya bulan yang mana satu bulan penuh diwajibkan padanya puasa. Tidak ada bulan lain. Tidak ada bulan lain. Ini menunjukkan juga keutamaan bulan Ramadan. Satu bulan yang diberkahi, dua bulan yang diwajibkan atau ditetapkan di dalamnya puasa. Kemudian beliau juga mengatakan tuftahu fihi abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jangan hafalkan nggih. Nanti ada tanya jawab, yang hafal keutamaan Ramadan dapat hadiah. Nah, ini. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlahu fihi abwaabul jahim, dan juga ditutup. Ya. Ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Nanti coba kita bahas. Wa tughlahu fihi syayatin, dan setan-setan pun kemudian di dalam bulan Ramadan itu diikat. Sekali lagi diikat. Diikat itu menunjukkan mungkin masih bisa gerak, tapi terbatas. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima faqad hurim. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam itu atau kebaikan Ramadan, sungguh dia telah terhalang. Nah, ini adalah sabda Rasulullah mengabarkan pada para sahabat datangnya bulan Ramadan agar mereka berbahagia, agar mereka bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Sebelum saya lanjut, jamaah rahimakumullah,
ibadah puasa dan zakat itu diwajibkan di tahun yang sama. Tahun berapa Hijriah? Coba. Tahun berapa Hijriah mulai disyariatkan ibadah Ramadan, puasa, zakat dan seterusnya dari ibadah Ramadan. Angkat tangan dulu nggih. Yang lain monggo sambil di unjuk sin. Niki pripun ngunjuke Pak kok. Waduh ngeten nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Nggih, tahun berapa Hijriah tadi yang jawab? Nggih, Pak sinten? Pak Ari, saking mriki, Pak? Dari kampung sebelah. Lebih jauh lagi, ya Allah. Biasanya kalau dari jauh itu malah lebih semangat, Pak. Nggih. Tahun ketiga Hijriah. Nggih. Ada lagi mungkin yang lain opsi? Nggih. Tahun kedua Hijriah. Namanya Pak siapa? Pak Jangkung. Saking pundi, Pak? Dari tetangga sebelah lah, ini tetangga sebelah, tetangga jauh itu, Pak. Nggih, bener ya Pak Jangkung, tahun kedua Hijriah. Monggo Pak, ada hadiah. Ini risalah puasa Nabi. Masya Allah. Ini dulu kita terbitkan bersama teman-teman alumni SMA 1. Kebetulan saya dulu SMA 1 Sukoharjo. Dengan teman-teman Rohis itu masih ada perkumpulan itu, terbitkan buku banyak. Nggih, monggo Pak. Nah, Masya Allah dia wakil anaknya. Monggo Pak juga dari yang tetangga jauh. Tidak apa-apa, datang juga. Kalau ini dari Saudi Pak bukunya ya Pak, langsung saya bawa dari Saudi. Tapi bahasa Arab nih, sakit badan Pak. Minta terjemahkan Pak. Waduh, buku kecil ya. Ramadan memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan 3 saja Pak? 3 keutamaan Ramadan. Ya, angkat tangan. Wah bapaknya lagi tuh. Yang lain dulu silakan. Oke, Pak sinten? Pak Pujiato saking pundi Pak? Sebelah pundi? Oh sebelah sana. Yang tadi sebelah sana. Moga Pak Puji. Utamanya dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu-pintu surga, tuftahu. Pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Diikat Pak setan. Setan-setan diikat, dibelenggu. Sudah 3. Tambah lagi Pak. Ya, satu malamnya berkocar kebaikan. Masya Allah. Di dalam Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Nggih, monggo Pak. Pak Puji. Tapi bahasanya Arab lagi nih Pak. Al-Hadis. Masya Allah. Ini langsung dari Saudi Pak, eksklusif. Nggih. Tadi telah disebutkan oleh Pak Puji 4 keutamaan Ramadan. Yang belum apa? Bulan yang diberkahi, Syahrul Mubarak. Berkah itu kalau dalam bahasa Arab artinya khairan katsir. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi bulan Ramadan itu berkah, Pak. Kita akan merasakan itu. Yang awalnya mungkin malas ibadah, jadi apa? Semangat. Yang mungkin kalau puasa itu berat, di bulan Ramadan dengan badan ringan. Jangankan orang dewasa, bocil-bocil pun puasa kuat. Ngerti badan? Yang mungkin kurang tergerak untuk apa? Berinfak di bulan Ramadan, Masya Allah. Mudah sekali tergerak untuk berinfak. Nah ini berkah, khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Nggih. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan bulan yang begitu mulia. Maka hadirkan dalam diri kita perasaan bahagia. Jangan sampai datar gitu. Ya. Apalagi malah sebaliknya, malah apa? Sedih. Waduh, puasa lagi. Atau mungkin yang usahanya, wah nanti tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, jangan sampai. Bulan Ramadan keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Saya masih ingat betul ketika guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan, dulu saya tinggal lama di Saudi 8 tahun. Guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan ditanya tentang terkait dengan bulan Ramadan, beliau kemudian menyitir firman Allah Ta'ala
Dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi, katakan dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan karunia-Nya. Rahmatnya Allah, keutamaan Allah dan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu, dengan yang demikian itu hendaknya kalian senang. Dapat keutamaan, dapat rahmat, maka harusnya apa? Senang. Falyafrahu. Wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan semuanya. Seorang mukmin itu ketika mendapatkan keutamaan senang, mendapatkan karunia senang, bukan malah sebaliknya. Apalagi ya tadi minimal datar, ini nggak layak, tidak layak. Jadi kalau kita mendekati Ramadan kok kayaknya tidak ada momen yang spesial itu, ya. Nah ini dipertanyakan keimanan kita, dipertanyakan keimanan kita. Seorang mukmin yang benar imannya akan berusaha menghadirkan dalam dirinya rasa bahagia mendekati Ramadan. Untuk itu jamaah rahimakumullah, para salaf dulu ketika mendekati Ramadan mereka bersiap. Bahkan hal ini juga dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian disebutkan dalam banyak hadis, di antara hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah ketika mendekati Ramadan di bulan Sya'ban beliau banyak puasa. Ya. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah itu pernah menggenapkan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang Rasulullah puasa penuh itu di bulan Ramadan. Kemudian tidaklah Rasulullah lebih banyak puasa setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, bulan yang kita saat ini berada di dalamnya, beliau banyak puasa. Bahkan dikatakan hampir apa? Sebulan penuh. Tapi tidak penuh, karena Rasulullah tidak pernah puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Hampir penuh. Hampir penuh. Ini kira-kira kenapa? Coba jenengan, Pak. Kira-kira kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Pemanasan. Nah ini. Pemanasan, persiapan ibadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah itu perlu persiapan, perlu pemanasan agar maksimal. Contohnya ya, walillahil masalul a'la, ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada seorang atlet ya, mau ikut lomba gitu ya, kejuaraan, misalkan lari atau yang lainnya. Jauh-jauh hari mereka sudah latihan itu, masuk training center gitu ya. Training center yang lari ya, jadi udah berusaha berlatih lari, bahkan mungkin 2 bulan 3 bulan sebelumnya, agar nanti benar-benar siap ketika lomba itu. Ketika lomba tersebut, ya mungkin bulu tangkis ya dia berusaha berlatih bulu tangkisnya, mempelajari lawannya dan seterusnya, minimal menjaga staminanya. Kira-kira kalau tanpa persiapan tiba-tiba orang itu ikut lari maraton gitu, Pak. Bagaimana, Pak Jowi? Belum pernah latihan sama sekali, belum pernah pemanasan sama sekali, langsung ikut lari maraton, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Kira-kira gimana? Tidak ada sakit. Mungkin malah kram. Jadi kejang-kejang gitu. Atau minimal tidak maksimal. Ya enggak tahan lama, baru lari sudah ngos-ngosan. Kayak kejadian beberapa waktu yang lalu, saya itu udah lama enggak pernah sepak bola, Pak. Di Saudi enggak pernah, balik enggak pernah. Lah santri itu sepak bola. Lah saya niatnya ya biar rame seneng santri itu. Ikut sepak bola, langsung mau pingsan. Kejadian nyata yang saya alami ini. Enggak pernah sebelumnya. Nah, tadi. Karena dia enggak pemanasan, tidak latihan, akhirnya enggak siap. Bahkan bisa bermudarat tadi. Minimal enggak maksimal. Minimal tidak maksimal. Ibadah di bulan Ramadan juga demikian. Banyak orang itu tidak pemanasan. Akhirnya ya seperti yang kita dapati fenomena di masyarakat kita.
Hari pertama, kedua masjidnya masih apa? Wah, penuh. Sampai takmirnya bingung nanti di mana tempatnya. Apa perlu pasang kajang gitu kan. Sampai bingung itu takmirnya. Lalu sebatan. Seminggu pertama. Minggu kedua, nah tadi kemajuan. Sudah mulai apa loyo itu. Mulai ngantuk. Kalau nyari tempat sholat, wah, yang kelihatannya nggak panjang-panjang gitu gimana? Nah gitu mulainya. Karena sudah tadi mulai lemah dan yang lainnya. Lah ini mungkin jadi karena nggak pemanasan, tidak pemanasan. Jadi monggo, ini mumpung masih ada waktu. Yang belum pernah sama sekali puasa sunnah, monggo puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Minimal ya, puasa Senin Kamis. Kamis. Senin besok, hari Kamis masih ada berapa hari nggih? Masih lumayan. Atau minimal lah sekali aja, tidak apa-apa. Sekali aja. Walau yaum, meskipun hanya satu hari berpuasa. Ya. Yang belum pernah sholat malam, monggo mulai digencarkan lagi sholat malamnya. Ya. Di rumah atau mungkin bahkan di masjid pun tidak apa-apa. Datang ke masjid sebelum subuh, mungkin 5 menit, 10 menit, kemudian sholat di masjid. Walau raka'atan, meskipun satu rakaat witir, ini sah, boleh kata para ulama. Yang penting sholat malam mulai dihidupkan. Walau raka'atan. Termasuk juga baca Al-Quran. Lah ini bulan Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Monggo banyak baca Al-Quran. Bahkan dulu dikatakan Imam Syafi'i itu sekali dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Berapa kali, Bu? Bu? Berapa kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran? 60 kali. Bayangkan 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali. Sehari khatam 2 kali. Padahal 30 juz itu. Berarti 60 juz sehari. Kalau kalian jenengan khatam apa? Baca pesan WhatsApp itu. Khatam tiap hari diulangi lagi itu, dibaca lagi. Kemarin udah dibaca, baca lagi pesan WhatsApp-nya. 60 kali. Dan ini perlu dilatih itu. Perlu dilatih. Perlu meluangkan waktu yang luar biasa itu. Kalau tidak terbiasa susah. Susah. Bahkan kadang-kala khatam sekali aja dalam bulan Ramadan itu sudah apa? Kalau orang Jawa bilang pengpengan itu. Pengpengan itu apa? Sudah maksimal, sudah top gitu ya. Sudah top marko top gitu. Ya ini. Untuk itu biar nanti di bulan Ramadan benar-benar sudah siap banyak baca Al-Quran. Sebelumnya mulai dibiasakan. Habis sholat baca Al-Quran. Habis sholat subuh, sholat isya, baca Al-Quran. Sehingga nanti sudah terbiasa banyak. Kuat itu duduk lama. Bisa kok. Kan itu hanya pembiasaan saja. Di pondok-pondok itu misalkan pondok tahfidz gitu. Itu kenapa kok banyak bisa membaca lama, hafalan cepat? Karena pembiasaan saja. Ramadan kemarin santri kita ada yang khatam 3 hari. Memang semangat tiap pagi langsung dia masjid baca itu. Kalau kita punya aturan tidak boleh pulang di bulan Ramadan kecuali khatam dulu. Enggak khatam tidak boleh pulang gitu. Meskipun nangis gerung-gerung enggak boleh pulang, wis. Monggo ya. Banyak baca Al-Qur'an. Yang Al-Qur'annya masih ketelisut, entah di mana disembunyikan, dicari, ditaruh meja, dibaca. Nah ini, jangan sampai ini sudah mendekati bulan Ramadan, bulan Quran, tetapi kemudian apa? Al-Qur'annya masih belum ketemu entah di mana. Nah ini jangan sampai. Jadi syahrul Ramadan selain syahrul Siyam, selain syahrul Qiyam, juga syahrul Quran. Ini yang paling utama. Siyam, Qiyam, Quran. Dan juga yang lainnya, persiapan misalkan mulai berlatih infak. Ya.
rutin infak di bulan Ramadan. Ini perlu dilatih, dilatih agar nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Terbiasa kita banyak beribadah di bulan Ramadan. Jamaah rahmatullah, ini beberapa hal terkait dengan menghadirkan dalam diri kita itu rindu Ramadan, kemudian bersiap, pemanasan. Jangan sampai karena kita tidak menyiapkan, akhirnya nanti ketika datang bulan Ramadan ya berlalu begitu saja. Sehingga sebagaimana dalam hadis tadi qad ja'akum Ramadan, di akhir hadis Rasul mengatakan man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa diharamkan dari kebaikan darinya, dari malam Lailatul Qadar itu atau dari bulan Ramadan, faqad hurim, maka sungguh telah diharamkan. Kenapa? Menyanyiakan kesempatan. Ibarat pepatah itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu gimana? Tikus mati di lumbung padi atau ayam ya. Jadi itu tempatnya makanan, tapi kemudian malah kelaparan di tempat tersebut. Ini momen untuk banyak ibadah, banyak beramal soleh, tapi kemudian kelewat, menyanyiakan. Bulan Ramadan itu akhirnya sudah berlewat gitu saja. Lewat gitu saja tanpa kemudian dia bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan pahala. Kalau dalam kesempatan seperti ini tidak bisa meraih pahala, meraih keutamaan, ya apalagi yang lainnya. Man hurrima khairaha faqad hurim. Man hurrima khairaha faqad hurim. Jemaah rahimakumullah, masih ada beberapa waktu. Nanti sampai jam berapa ini? Sak pole. Berapa? 15. Oh, 5 menit. Baik. Sebenarnya saya ingin bahas sedikit tentang fikih Ramadan, singkat aja, terutama yang fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Sebelumnya jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ini yang terkenal kutiba alaikumus siyam, sampai 187. Nah, ini monggo nanti dibahas dibaca juga tafsirnya. Menarik Pak. Menarik. Al-Baqarah 183 sampai 187. 5 ayat rentetan terkait ibadah Ramadan. Saya sampaikan singkat beberapa faedah dari ayat-ayat tersebut. Kemudian nanti mungkin akan kita bahas sedikit tentang fikih Ramadan, terutama yang kontemporer Kalau waktunya habis, mungkin nanti dengan tanya jawab aja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jamaah rahimakumullah, kalau dibahas 1 jam enggak selesai itu. 1 jam enggak selesai. Faedahnya banyak sekali. Baik dari faedah fikhiyah, faedah sulukiyah dan yang lainnya. Saya sebutkan di antaranya 5 aja. 5 faedah dari ayat ini. Sebenarnya banyak sekali Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulai dengan nidaul iman. Panggilan keimanan. Seolah-olah Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang merasa beriman. Yang merasa beriman. Karena banyak orang merasa muslim, merasa beriman, tapi nggak puasa. Banyak enggak? Dan dia masih merasa legitimate merasa, saya muslim kok. Enggak puasa enggak apa-apa. Nah, ini hati-hati. Di sini Allah panggil dengan nidaul iman untuk mengetuk hati sekaligus memperingatkan. Wahai orang-orang yang merasa beriman. Kalau nggak merasa beriman, monggo. Kalau kalian bukan orang muslim, bukan orang mukmin, monggo. Tapi kalau kalian merasa muslim, mukmin, Allah panggil. Allah panggil kalian. Untuk itu setiap ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ada taklif, ada pembebanan syariat. Ini juga tanda-tanda bahwa ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Kalau Makkiyah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian nanti dibahas tentang keimanan ajaan iman. Tapi kalau ayat Madaniyah kebanyakan ayat tentang hukum, tentang ibadah, tentang syariat. Sehingga panggilannya iman. Wahai orang-orang yang merasa sudah beriman, merasa sudah Islam.
Allah wajibkan ini dan itu. Di antara ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini faedah yang berikutnya, puasa itu hukumnya wajib. Dan kalau kita lihat dalam uslub Al-Quran, kebiasaan Al-Quran itu sesuatu yang disebut dengan kutiba. Ini biasanya sesuatu yang ditekankan dengan sangat, dengan nas itu, bukan ijtihad ulama. Tapi jelas-jelas dalam Al-Quran jelas hukumnya wajib itu. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, dan Allah langsung yang mewajibkan. Dan sepakat kaum muslimin semua madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya sepakat puasa itu wajib. Gak ada satupun yang berpendapat apa? Sunnah. Jangan sampai diremehkan. Nah ini masalah besar. Masih banyak kaum muslimin yang meremehkan puasa. Dikiranya sunnah itu. Sehingga mungkin karena sedang buruh gitu ya. Mungkin kuli bangunan atau apa. Waduh, Ustaz. Apa buruh apa? Butuh. Buruh apa? Butuh. Akhirnya puasanya nanti. Tidak bisa. Ini wajib, bukan pilihan. Wajib. Baik susah maupun lapang, berat atau ringan, jalankan itu. Jalankan. Jalankan puasa itu. Ini bukan pilihan. Sebagai seorang muslim, misalkan jenengan sholat nggih, meskipun ngantuk sekalipun, tetap sholat betul. Sholat kan itu wajib. Nah ini wajib. Kemudian ayat berikutnya, kama kutiba alal, kelanjutan ayatnya nggih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Kira-kira kenapa Allah sebutkan ini? Kenapa disebutkan diwajibkan juga untuk orang-orang sebelum kalian? Apa faedahnya? Pembelajaran. Mungkin ada yang lainnya faedahnya? Kenapa? Penguat. Di antara faedahnya adalah ini untuk meringankan. Kalau kalian merasa berat berpuasa, yang sebelumnya juga diwajibkan. Jangan merasa berat. Tidak hanya kalian, yang lain juga sama. Mereka juga diwajibkan. Umat-umat sebelumnya juga diwajibkan. Ahli tafsir mengatakan min qablikum ini maknanya adalah yaitu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan juga hanya Nasrani yang diwajibkan puasa. Itu jelas umat sebelumnya juga diwajibkan puasa. Enggak hanya kalian, jangan merasa berat. Dan puasa itu sebenarnya enggak berat. Temennya banyak. Bahkan kalau kita lihat di zaman ini saja, anak-anak kecil yang puasa banyak enggak? Banyak. Bahkan mulai kelas 2, 3 SD udah banyak yang berpuasa. Bocil-bocil berpuasa kuat. Lah ini ada orang yang tubuhnya keker itu nggih. Terus nonton. Tapi enggak puasa. Alasannya apa? Waduh kerja berat. Alasannya kerja berat. Padahal bocil-bocil aja apa? Kuat berpuasa. Sehingga sebenarnya yang bukan karena puasanya berat. Bukan dia tidak kuat fisik, tapi tidak kuat apa? Imannya, tidak kuat niatnya, tidak kuat kemauannya. Lah ini masalah. Puasa itu enggak berat. Enggak berat. Yang lainnya aja banyak berpuasa dan enggak ada, belum pernah ada kejadian itu mungkin di TV atau di menggonjengan lihat di internet, mungkin di Detik dan viral orang puasa mati. Enten. Enggak ada. Bahkan banyak ya. Orang ketika sakit sebelum operasi disuruh apa? Puasa itu. Jadi puasa itu insya Allah enggak bermudarat untuk fisik. Bahkan kalau banyak makan itu bermudarat. Cobain jenengan. Kebanyakan penyakit zaman sekarang itu. Kebanyakan gara-gara apa? Makanan. Pola makan. Ya kanker lah, ya kolesterol lah, ya asam urat lah. Napa meleh? Ginjal lah. Kebanyakan gara-gara apa? Makanan. Minimal apa kanker, kantong kering ya. Ini. Jadi puasa itu tidak berat. Bahkan kalau lihat dalam 1 tahun pun hanya 1 bulan, nggak semua bulan. Itu pun hanya di siang hari. Di siang hari, malam hari boleh makan sepuasnya.
Nanti misalkan sebelum maghrib langsung balas dendam, boleh enggak? Monggo, asalnya monggo boleh, tapi jangan berlebihan itu. Okay. Ada apa? Soto, ada bakso, ada gorengan, ada apa boleh? Jenengan apa Pak biasanya Pak favoritnya? Buah. Nah, Masya Allah sehat ini Pak. Kalau santri-santri sukanya gorengan Pak. Gorengan. Apa tadi ya? Nggak berat, hanya di siang hari. Hanya di siang hari. Nah ini. Faedah yang lainnya juga dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu bukan untuk menyusahkan manusia. Bukan untuk membebani manusia. Tapi apa? Tujuannya mulia. Ini adalah kalau dalam bahasa Arab itu la'ala itu untuk at-ta'lil wa taraji. Untuk ta'lil. Yang artinya sebabnya, alasannya kenapa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wa taraji artinya harapan. Harapannya ketika orang berpuasa itu menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Jamaah sedikit ya, lebih umum. Kalau kita lihat 5 rukun Islam itu masing-masing memiliki fungsi, Pak. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah inti akidah. Inti akidah yaitu meyakini, mengikrarkan sumpah setia ibadahnya kepada Allah dan sumpah setia mengikuti Rasulullah dalam beribadah. Jangan neko-neko, jangan bid'ah. Ini sudah janji kita. Janji kita nyembah Allah, ikuti Rasulullah. Ini inti akidah itu Pak. Ini kalau semua muslim memahami ini luar biasa Pak. Beres semua masalah akidah. Karena nyembahnya hanya Allah, dalam bersyariat ikuti Rasulullah. Karena syahadat kita Muhammad Rasulullah. Bukan yang lainnya, bukan saya Rasulullah, ormas saya Rasulullah, kelompok kami Rasulullah, kiai kami Rasulullah. Monggo kalau syahadatnya diubah ya monggo, ikuti kiai, taklid pada ustadz, pada ini monggo. Tapi kalau syahadat kita satu, Muhammad Rasulullah, ikuti beliau dalam beragama. Ini jelas sekali Pak, gamblang. Orang yang paham ini saja sudah luar biasa agamanya itu. Nyembah Allah, ikuti Rasulullah dalam menyembah Allah, dalam beribadah. Yang kedua salat. Salat itu inti ibadah badaniyah, ubudiyah pada Allah, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Orang yang bisa menjaga salatnya dengan baik, insya Allah jaga ibadah yang lainnya juga. Karena dia terus berhubungan dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ditambah lagi zakat. Kalau zakat ini inti ibadah maliyah, ihsanul ghairihi, berbuat baik pada orang lain. Ini ibadah horizontal, dalam artian nilai-nilainya itu bernilai baik, kebaikan kepada sesama manusia. Sama manusia. Jadi kalau sholat hablum minallah, bagus hubungannya vertikal dengan Allah. Kalau dia membayar zakat, coba bayangkan kalau semua kaum muslimin bayar zakat, nggak ada yang kelaparan Pak, nggak ada yang kelaparan. Ini dia secara horizontal bagus, berbuat baik pada orang lain. Puasa beda. Kalau puasa kaitannya dengan ketakwaan, dengan diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri, la'allakum tattaqun. Beda lagi dengan haji. Kalau haji ini kumulan semuanya. Di sana ada akidah, ada ibadah dengan harta, ada ibadah dengan badan dan seterusnya. Ini kumpulan semuanya haji itu. Ya. Haji itu sehingga memang berat karena mengumpulkan banyak hal. Ya. Apalagi sekarang ya, coba jenengan daftar sekarang. Berangkat kapan Pak? Coba jenengan umur pinten Pak? 50. Solo itu kalau nggak salah 30 tahun Pak. Daftar sekarang berangkat tahun 80. Ngangkat buatan kinten-kinten. Ngangkat buatan. Itu baru dari sisi fisik Berapa? 38 Update dari bapaknya. 38. 50 tahun berangkatnya 88. Cobi jenengan bayangkan umurnya 88. Sekarang aja pun apa keju-keju pun ngeten. Pripun Pak. Nah ini butuh fisik. Apalagi kemarin dapat kabar baru dari Kemenak, ongkosnya naik. Jadi pinten Pak? Waduh lah tadi.
Memang ini perjuangan, tapi insya Allah bisa. Untuk itu saya sarankan yang masih muda-muda atau yang punya anak muda, kuliah di Saudi, Pak Wan, daerah situ. Kuliah di Saudi, nanti bisa haji, bisa umroh. Ini ya nggak gratis tapi mudah itu, Pak. Apalagi kalau umroh itu pengen setiap minggu pun bisa, Pak. Kalau kuat ya. Dulu kita di Riyadh itu, kalau sedang suntek pikirannya itu udah umroh gitu ya. Umroh. Sak kesele gitu. Sak kesele tadi. Kalau haji memang terbatas gitu. Aturannya 5 tahun sekali. Kalau dulu masih bisa ngoboy lewat jalan-jalan tikus masuk Mekah. Kalau sekarang enggak bisa, ketat sekali. Aturannya 5 tahun sekali gitu. Nggih. Nggih. Jadi puasa itu kaitannya dengan ketakwaan dengan diri kita. Ini 183. Masih ada waktu? Habis ya. Sedikit aja, tak tambah sedikit. 184. Kemudian Allah sebutkan ayam ma'dudat. Bilangan yang sedikit, hari-hari tertentu saja. Ini untuk tak menyedikitkan. Puasa itu ringan, hanya sekian hari saja. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Sudah ringan, kalau ada masyaqqah, kesusahan ditambah ringan lagi. Kalau sakit atau safar boleh apa? Boleh mengqadha. Boleh mengqadha. Tetapi kata para ulama, orang yang sakit dan safar itu dibagi menjadi dua. Kalau sakitnya ringan, safarnya ringan, afdolnya tetap berpuasa. Tapi kalau sholatnya afdol dikosor. Afdolnya tetap berpuasa. Tapi kalau berat, misalkan dia sakit agak berat, demam, kemudian pun sempoyongan gitu nggih. Lah ini. Atau safar jauh, naik travel atau yang lainnya kemudian pindah-pindah. Lah ini. Afdolnya dia berbuka. Berbuka. Nah, ini terkait dengan safar dan sakit. Lah gimana Ustaz? Saya itu punya penyakit menaun ya Ustaz. Nopo? Panu menaun lah ini. Ya ini enggak termasuk itu. Apa hubungannya panu dengan puasa itu? Nggih. Tapi kalau sakitnya itu menaun betulan, misalkan dia kanker kemudian kayaknya layur jaburuhu, sakitnya menaun, atau mungkin tua renta jompo, kan enggak ada orang jompo kemudian jadi muda lagi, glowing lagi, kan enggak ada, kecuali iklan itu nggih. Udah tua jadi glowing lagi, itu iklan itu. Maka dalam kondisi seperti itu sudah, dia tidak mengqadha, tidak berpuasa, cukup membayar fidyah. Ta'amu miskin. Ya. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Ini ukurannya. Memberi makan orang miskin. Satu orang miskin. Berapa liter kalau beras? Berapa kalau uang? Ta'amu miskin. Satu makan orang miskin. Urufnya di tempat itu berapa? Misal kalau sini kira-kira kalau jenengan teng warung makan kenyang itu pinten Pak telas saya? Pinten Pak jenengan Pak? 15-an. Jenengan Pak? Wah kayaknya mahal ini, 30-an ini kayaknya. Kan beda kelasnya, mungkin yang lain-lain mungkin beda. Ya urufnya berapa? Kebiasaannya berapa? Lah segitu. Rata-rata itu berapa? Lah segitu yang dikeluarkan. Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Kayak kemudian 185, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum yuridullah, dan seterusnya nggih. Ayat ini menunjukkan Ramadan itu tidak hanya bulan puasa, bulan salat tarawih, syahrul siyam, syahrul qiyam, tapi juga syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi monggo dihidupkan baca Al-Qur'annya. Terutama takmir masjid, monggo. Ini takmirnya sinten Pak nggih? Hadir mboten takmirnya? Nah, monggo Pak, saya titip pesan, dibuat agenda tilawah bareng di masjid. Tiap habis tarawih, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu monggo biar semangat. Syukur-syukur nanti habis tilawah bakso, soto kan lumayan, Pak nggih. Ya, memang harus begitu. Takmir itu kreatif Pak. Bahkan modal gitu kan. Modal. Jadi ketua atau yang paling rugi itu jadi takmir Pak. Modal kadang-kadang itu. Tidak apa-apa. Tapi insya Allah masjid itu kalau makmur nggak kurang-kurang Pak. Nggak kurang-kurang apa? Dananya itu. Bahkan di kampung-kampung itu kemarin kita tempel di masjid itu apa? Program buka bersama di masjid, tempel gitu aja. Langsung penuh ibu-ibu datang itu Pak. Nulis namanya itu lah
Ada yang datang, waduh Ustaz habis gimana ini, saya ngisi tanggal berapa, dah penuh semuanya. Jadi banyak orang mau berbuat baik, asalkan ya tadi ada kegiatan, ada ini. Jangan seperti takmir masjid sebelah itu nggak tahu di mana nggih. Nanti jenengan dikiranya masjid gitu, enggak. Punya uang, infak itu disimpan terus itu Pak. Akhirnya masjidnya malah nggak jalan. Karena apa? Bakhil itu takmirnya. Disimpan ya. Minimal dipangan apa? Rayap gitu Pak. Kalau nggak diambil maling, syukur gitu nggak ya. Jadi dana masjid itu untuk kegiatan masjid. Biar makmur masjidnya, diputar, bahkan kasnya nol pun nggak apa-apa. Kasnya nol pun nggak apa-apa. Biar masjidnya makmur untuk kegiatan begitu. Nah ini penting. Bahkan ada yang menarik itu satu masjid, sedikit keluar dari topik ya. Itu dulu punya program namanya apa? Mujahid subuh itu. Jadi dia buat kriteria remaja masjid. Ini fenomena di banyak masjid yang hanya apa? Para senior saja itu yang memenuhi masjid itu. Remajanya nggak ada sama sekali. Dia punya program begini. Kalau dia bisa sekian hari sholat subuh di masjid tanpa putus nggih. Saya nggak tahu berapa hari itu, 10 atau berapa. Cash 500.000 Pak. 500.000 untuk remaja itu nggih, bukan bapak-bapak. Bapak nanti ya remaja itu. Remaja masjid sekian hari cash itu. Saya nggak tahu apa masih berjalan, tapi yang jelas itu mendobrak biar ada yang ke masjid remajanya. Akhirnya kemudian setelah itu nanti diisi pengajian dan seterusnya. Kadang-kadang datakan aja susah, pengajian aja nggak hadir itu, apalagi yang lainnya. Nah ini kan program. Baik, mungkin ini bisa kita bahas. Kemudian 2 ayat terakhir dari yang kita bahas tadi, ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. 186 nggih. Jikalau hambaku bertanya tentang aku, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib. Aku adalah dekat. Yujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Akan aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya. Coba kita simak, kita renungkan sejenak. Ini ayat tentang Ramadan, ya, puasa dan seterusnya. Tapi kok membahas tentang doa, Pak? Kira-kira kenapa? Makbul. Terus yang lainnya? Kenapa kita bahas tentang Ramadan, bahas tentang doa itu? Pahala langsung dari Allah. Di antara faedahnya adalah jamaah Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan sekedar syahrul siam, bukan sekedar syahrul qiyam, bukan sekedar syahrul Quran, tapi ke syahrul doa, bulan doa. Bulan doa ini sering dilalaikan. Banyak doa di bulan Ramadan, perbanyak doa. Habis sholat, dalam sholat, bahkan setiap hari pun doa. Kan ini bulan doa. Mungkin kalau baca Al-Quran mungkin capek kan kalau mungkin ya. Atau mungkin yang lainnya. Kalau doa bisa sewaktu-waktu. Bahkan dalam kondisi hadas pun tidak apa-apa dia berdoa. Ini jangan lupakan. Allah sengaja sisipkan ayat tentang doa dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Ingatkan bulan Ramadan bulan doa. Banyak doa. Apalagi yang mungkin punya banyak masalah ya. Mungkin ekonominya pas-pasan, mungkin punya utang bertahun-tahun ya. Kredit rumah belum lunas kan gitu, atau yang lainnya yang punya usaha masih mungkin agak seret dan yang lainnya. Jangan lupakan ini mumpung ada bulan utama, bulan doa, banyak doa di bulan Ramadan. Dia jadi Allah selesaikan masalahnya di bulan ini kalau dia berdoa. Berdoa. Ayat yang terakhir 187 ini panjang, tapi di antara faedahnya di akhir surat itu Allah sebutkan bahwasanya puasa itu dari terbit fajar hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khaytal aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Puasa itu sejak terbit fajar sampai kemudian apa? Terbenam matahari. Kata para ulama, sunnahnya sahur itu diakhirkan. Kalau buka diawalkan. Faedahnya monggo, sahur ini yang pertama. Jangan menyepelekan sahur. Karena banyak menyepelekan sahur, aku kuat. Enggak sahur enggak apa-apa, apalagi cuma sekedar minum putih. Kuat, jangan. Sahur. Fa inna fi suhurikum barokah. Dalam sahur itu ada berkah. Ini pertama. Biar kuat, biar enggak loyo gitu. Meskipun kita mungkin aras-arasan makan, usahakan sahur. Ini syariat. Ini syariat. Mungkin kita malas tapi ingat, ini syariat. Ini perintah Allah, perintah Rasulnya.
tetap kita berusaha sahur. Ya, meskipun tidak wajib ya, tapi berusaha. Sebagai apa? Imtithalan li amrillah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sunahnya diakhirkan. Sunahnya diakhirkan, jangan diawalkan. Kalau diawalkan nanti banyak hal-hal yang nggak bagus. Misalkan jam 1 malam sudah apa? Sahur. Jam 1 makan, kira-kira Pak, kebanyakannya kalau jam 1 sahur, setelah itu ngapain? Ya tidur lagi. Mungkin subuhnya kelewatan. Dan biasanya nggak bagus. Nggak bagus, habis makan langsung apa? Tidur. Jam 1 sahur, jam 1, nanti jam 7 mau kerja sudah apa? Lemes. Karena jam 1 sampai jam 7 itu udah 5 jam loh Pak. Leres badan. Nah, sehingga ya kebanyakan orang seperti itu. Sahurnya malam, tidur, pagi tidur lagi, siang tidur lagi, lemes tadi. Tapi sok-sokan. Oh, saya nggak sahur nggak apa-apa itu. Katanya begitu. Nah, ini nggak bagus. Ikuti syariat. Sahurnya diakhirkan. Bersahur. Insya Allah bagus. Puasanya juga kuat, ibadahnya juga kuat, fisiknya juga sehat insya Allah. Juga sehat. Baik, demikian beberapa faedah dari ayat ini, semoga bermanfaat. Monggo nanti dibaca lebih lanjut. Insyaallah banyak faedah dari ayat-ayat tersebut ya. Baik, mungkin ini bisa kita bahas, semoga bermanfaat. A'lam bishawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.